Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalimat syukur masih senantiasa terluncur dari lisan kita atas semua nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Wabil khusus yang selalu kita jaga dan kita pertahankan dalam kehidupan ini, yaitu kedua nikmat iman dan Islam yang harus senantiasa kita kuatkan di tengah berbagai macam ujian dan cobaan, di tengah berbagai macam halangan dan rintangan yang semakin menguat, semakin membesar, maka membutuhkan kesabaran yang semakin kuat. Iman dan Islam lagi-lagi kembali kita review dan kembali kita tekankan. Iman dan Islam itu tidak akan pernah bisa terpisahkan, sebab iman Islam itu dua hal yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebab iman itu adalah pengakuan, Islam itu adalah pembuktian. Jadi kalau ada orang beriman tapi tidak berislam, itu ngaku tapi nggak ada bukti. Sebaliknya kalau ada yang berislam tapi tidak beriman, itu pembuktian yang tidak akan pernah mendapatkan pengakuan. Maka tidak ada istilah orang kafir tapi islami, itu nggak ada. Jangan dibolak-balik, itu istilah yang menyesatkan. Atau orang Islam yang kafiri, itu juga enggak ada. Maka yang ada itu adalah muslim mukmin, bukan muslim kafir atau muspir, itu enggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengakuan dan pembuktian iman dan Islam. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setiap ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk beriman itu selalu diikuti dengan kata-kata wa amilus shalihat. Pengakuan saja tidak cukup tanpa bukti, pembuktian pun masih membutuhkan pengakuan. Nah, maka Bunda Teresa atau orang-orang kafir lainnya yang berbuat kebaikan di atas muka bumi ini, kelak di akhirat bisa dipastikan masuk neraka. Sebab tidak ada pengakuan keimanan kepada Allah, itu dalam konsep pandangan agama kita. Mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa kuat sampai akhir hayat kita nanti. Ya, salawat dan salam kepada panutan kita, qudwah uswah, ya, guru spiritual kita satu-satunya. Jadi jangan mencari guru-guru yang lain, yaitu Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah
dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah serta ajaran beliau dalam kehidupan ini. Menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Ya, muslim sejati, mukmin sejati, ahlus sunnah wal jamaah yang sejati itu selaras antara apa yang dinyatakan dan apa yang jadi kenyataan dalam hidupnya. Kalau motonya kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, minimal itu hidupnya nyunnah dan juga rajin jamaah, minimal. Itu indikator yang paling utama. Kalau hidupnya sudah tidak nyunnah, jamaah jarang, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah palsu. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sedikit membincangkan sesuatu yang tersisa dari aksi besar-besaran umat Islam kemarin. Maka tema kita pada pagi ini adalah iftirakul ummah. Iftirakul ummah itu artinya perpecahan umat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita punya potensi besar. Bangsa ini sudah punya modal besar, umat Islam Indonesia ini sudah punya modal besar. Saya lebih suka memakai kata ukhuwah imaniyah daripada ittihadul muslimin. Kita lebih cenderung kepada pemakaian terminologi persaudaraan umat Islam daripada persatuan umat Islam. Bersatu itu tidak terlalu penting selama kita mampu menghargai persaudaraan. Sebab orang yang bersatu belum tentu bersaudara. Tetapi orang yang bersaudara insya Allah bisa bersatu. Karena persaudaraan itu memiliki banyak konsekuensi. Jadi kita jangan tergiring kepada istilah umat Islam bagaimana bisa mampu bersatu, itu tidak terlalu penting. Sebab kalau umat Islam tidak bisa bekerja sama, harus sama-sama bekerja li'izzatil Islam wal muslimin. Jadi kalau tidak bisa bekerja sama, sama-sama bekerja, itu yang terpenting. Jadi tidak menafikan satu kelompok, satu organisasi, satu pemikiran terhadap kelompok yang lain. Semua penting selama berjalan di atas manhaj Al-Quran Sunnah. Selesai. Karena itu pesan Rasulullah, taraktu fikum amrain. Karena Rasulullah hanya meninggalkan dua hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kenapa umat Islam itu hari ini pecah? Jadi al-iftirak dan al-ikhtilaf itu harus dibedakan. Ada perbedaan pendapat dan ada perpecahan, itu beda. Jadi al-iftirak itu perpecahan, kalau al-ikhtilaf itu perbedaan. Kita lihat dulu dari perbedaan. Al-ikhtilaf, bahwa perbedaan itu sunnatullah, iya. Itu harus kita akui dulu. Bahwa memang perbedaan itu adalah bagian dari sunnatullah. Maka dalam sebuah tulisannya, Syekh Abdul Razak, dalam kitab beliau Manhaj Ahlus Sunnah fi Tauhidil Ummah, halaman 316 bab yang pertama. Beliau setidaknya memberikan 5 langkah bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Nah, kalau selama ini dikenal dengan istilah yang dipakai oleh A'agim itu. Cuma saya dapatkan aslinya dari mana beliau ambil. Jadi beliau memakai rumus 5M. Kalau istilah A'agim, bagaimana menyikapi al-ikhtilaf, perbedaan. Yang pertama, M-nya yang pertama itu menyadari. Memang perbedaan itu harus ada. Nggak mungkin kehidupan ini tidak ada perbedaan. Nanti kita baru bicara perbedaan yang dibolehkan itu dalam wilayah mana.
Jadi menyadari memang perbedaan itu harus ada. Jangankan yang berbeda suku, berbeda bahasa, yang kembar siam sekalipun lahir, itu masih tetap memiliki potensi perbedaan. Maka perbedaan itu merupakan sunnatullah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Maka dalam konsep ajaran teologi Islam, pluralitas itu boleh. Yang tidak boleh itu pluralisme, itu nggak boleh. Kalau pluralitas itu keragaman, maka di Indonesia ini umat Islam bisa hidup. Karena memang umat Islam itu tidak usah diajari masalah kedamaian, masalah persatuan, masalah toleran. Bapak Ibu bisa saksikan kemarin, jutaan umat terkumpul, luar biasa damainya. Memang umat Nabi Muhammad itu terbukti umat yang paling luar biasa di atas muka bumi Allah ini. Apa yang tidak gratis kemarin ini? Semuanya digratiskan. Semuanya berjihad sesuai dengan kemampuan masing-masing. Luar biasa. Yang nggak punya kaki pun ikut berjihad. Maka malulah kita yang masih sempurna, tetapi tidak punya kemauan yang kuat untuk ikut terjun menjadi bagian dari momentum paling bersejarah di dunia ini. Jumat yang paling banyak jamaahnya di dunia ini baru kemarin. Hujan deras sekuat apapun angin, semua bertahan sholat. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi atmosfer keistiqomahan ini bisa tetap dipertahankan dalam pribadi masing-masing muslim di Indonesia ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada semua umat Islam. Beginilah harusnya dalam beragama itu. Istiqomahnya luar biasa, pengorbanan luar biasa. Walaupun banyak umat Islam yang masih sinis, ya biarkanlah. Di mana-mana Abu Jahal, Abu Lahab itu selalu ada. Jadi tidak usah berkecil hati. Nah, cuma saya ingin tekankan, kalau muncul beberapa isu belakangan ini tentang perbedaan pendapat dan tanggapan dari beberapa asatis kita, itu tidak usah diambil pusing, tidak usah diseriusi. Insya Allah semuanya punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, cuma memang caranya macam-macam, caranya masing-masing, sesuai dengan stylenya masing-masing. Jadi tidak usah diributkan, karena sudah selesai. 4 November itu ibarat tawaf. Ya, kemarin 2 Desember 212 itu wukuf. Kalau masih tidak diproses, tinggal melontar jumroh saja. Ya toh? Ya. Habis itu selesai udah. Karena kemarin tawarannya kan sederhana, kalau nggak ditangkap revolusi kan. Ya berarti kan melontar jumroh itu. Tapi jangan sampailah. Revolusi itu pasti berdarah-darah dimanapun. Nah, kemarin itu luar biasa damai, tidak ada korban jiwa, nggak ada apapun. Di mana yang bisa dikumpulkan 7 juta tapi aman semua bapak-bapak sekalian? Hanya di Indonesia ini. Alhamdulillah, luar biasa. Hujan sebelum Jumat. Alhamdulillah itu Allah turunkan hujan. Subhanallah. Kita lanjutkan. Jadi M yang pertama menyadari, M yang kedua itu memahami. Perbedaan itu harus kita pahami dengan baik. Apa yang menjadi sumber utama adanya perbedaan itu harus kita pahami. 99% perbedaan di tengah umat Islam itu, khususnya dalam masalah amaliyah, tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, itu nggak boleh. Dalam masalah ibadah amaliyah itu 99% adalah al-jahalah bidinihim, kebodohan tentang masalah agamanya. Maka coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai hari ini ada banyak perbedaan pendapat di tengah umat Islam? Karena secara konsep agama saja sudah berbeda. Agama dalam bahasa Indonesia yang dibahasa Indonesiakan, karena itu bahasa Sangsekerta. Agama itu kan dari 2 kata, a dan gamai.
di bahasa Indonesia kan menjadi agama. Itu berbeda konsep kata agama dengan kata din dalam bahasa Islam. Maka dinul Islam dengan agama Islam itu pemahamannya berbeda, Pak. Nah, yang dipahami umat Islam selama ini adalah agama Islam, bukan dinul Islam. Karena kalau bicara agama, dia hanya berisi tentang konsep ibadah mahdhah. Tapi kalau sudah bicara dinul Islam, dia bicara sistem. Karena kata din itu bukan hanya agama, tapi din itu juga sistem kehidupan. Nah, yang dipahami umat Islam baru agama, bukan dinul Islam. Ini yang paling mendasar dalam kehidupan beragama umat Islam. Karena selama ini mayoritas umat Islam itu menganut Islam itu berdasarkan keturunan. Masih keturunan. Belum kesadaran. Nah, ini alhamdulillah akhir-akhir ini baru mulai banyak yang ngaji, baru mulai banyak yang mulai sadar, memahami, mempelajari agama itu. Nah, mudah-mudahan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, atmosfer keagamaan di Indonesia ini semakin baik, karena berangkat dari pemahaman yang baik terhadap agamanya. Jadi memahami kenapa perbedaan itu muncul. Nah, M yang ketiga setelah memahami adalah memaklumi. Harus banyak-banyak maklum. Nah, disinilah wujud dari ajaran Islam yang paling tertinggi setelah akidah, syariat, ketiga akhlak. Di sini dituntut akhlak kita. Karena perbedaan itu terkadang bisa membuat perpecahan. Ikhtilaf itu membawa kepada iftirak. Maka di sini dituntut kelapangan dada. Maklumi. Ya, kadang-kadang disampaikan sekali, 2 kali bisa. Tapi banyak yang disampaikan berkali-kali tapi tidak bisa. Itulah yang disebut dengan istilah anzun walau tarat, kambing walaupun terbang. Jadi ngotot, udah salah ngotot gitu. Jadi 2 orang berdebat kenapa rumput di depannya itu goyang. Temannya bilang, oh itu burung itu, bukan kambing. Burung, kambing. Burung itu kambing. Debat nih 2 orang, tiba-tiba terbang burung. Tuh kan burung, bukan kambing. Burung itu loh terbang, bukan kambing walaupun terbang. Itu namanya anzun walau tarat. Udah dibilang itu salah. Oh enggak ada dalilnya. Enggak, benar enggak dicontohkan Nabi. Oh dari dulu saya udah begini. Ngotot. Itu namanya anzun walau tarat. Jadi dibutuhkan kemakluman, kelapangan dada. Berdakwah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan, butuh waktu dan butuh kesabaran. Karena yang kita hadapi itu manusia, bukan mesin, dan juga bukan binatang. Jadi benar-benar harus banyak-banyak maklum. Jangan ngotot. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab itu, jika dia masih berbentuk dahan, itu masih mungkin untuk diluruskan. Tapi kalau sudah berbentuk pohon, itu sulit untuk diluruskan. Maka menanamkan akidah Islam sekarang itu sebenarnya fokus kita adalah kepada anak-anak muda. Agar terjadi regenerasi akidah yang kuat. Tetapi yang muda-muda sekarang pada nggak suka majelis taklim, majelis ilmu itu jarang. Maka estafet keilmuan ini nanti sangat mengkhawatirkan. Nah, mudah-mudahan Assalam dan masjid-masjid yang lain yang istiqamah melakukan ta'lim itu mulai banyak didatangin oleh anak-anak muda. Yang keempat setelah memaklumi, memperbaiki. Ya, ini harus kita perbaiki pelan-pelan apa yang kurang, apa yang belum tepat. Nah, M yang terakhir, yang kelima itu memaafkan. Kalau ada yang kurang-kurang, bukalah pintu maaf yang seluas-luasnya. Bukan kita memaafkan kemaksiatan dan kemungkarannya, orangnya yang kita maafkan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Nah, sama dengan pesannya Rasulullah, para sahabat, jangan pernah benci kepada orang kafir.
yang kita benci itu adalah kekafirannya. Jangan benci kepada orang jahat, yang kita benci itu kejahatannya. Jadi jangan pernah membenci orangnya, tapi yang kita benci itu adalah kelakuannya. Kalau orangnya sama statusnya dengan kita, sama-sama ciptaan Allah, tapi kelakuannya itu tidak hanya Allah yang takdirkan, tapi juga dia punya peran dalam hal itu. Nah, itu penyikapan terhadap apa yang disebut dengan ikhtilaf. Nah, dalam hal apa kita boleh berbeda? Nah, para ulama salafus salih seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab-kitab beliau, dan juga sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab beliau Asbabu Du'fil Muslimina Amama Aduwihim, perbedaan itu hanya pada masalah-masalah yang tidak prinsip, atau dalam istilah syariatnya disebut furu'iyah, bukan pada masalah-masalah yang sudah qat'i dan thawabit, bukan pada masalah-masalah yang sifatnya sudah mengikat dan tetap final mengikat, tetapi yang dibolehkan itu pada masalah-masalah furu, dan masalah furu itu mayoritasnya didominasi masalah al-muamalah bainan nas, ya, seperti perdagangan dan seterusnya dan seterusnya, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah menyangkut akidah ibadah, itu tidak boleh ada perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Nah, bapak-bapak sekalian, itu masalah ikhtilaf. Nah, sekarang masalah iftirak. Kenapa umat Islam ini bisa pecah dan bagaimana solusinya? Sebagai landasan teologisnya, kita kembali ke Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 32. Yang perlu kita tekankan di awal sebelum kita membahas kenapa umat Islam itu bisa pecah, ya, penyebab atau pintu utama dari terjadinya perpecahan di tengah umat, karena berbahayanya Bapak Ibu sekalian, khususnya Indonesia ini, semuanya sudah memahami. Kenapa Indonesia, agama Islam kita studi pemikiran sebentar. Kenapa agama Islam di Indonesia dijadikan sebagai satu-satunya sasaran untuk dihancurkan? Karena yang muncul hari ini, ada dua paham besar di Indonesia ini yang ingin berkuasa. Yang pertama paham komunis, yang kedua paham Syiah. Pokoknya yang memusuhi umat Islam Indonesia itu cuma dua. Kalau nggak komunis Syiah, kalau nggak Syiah komunis. Dalam Syiah, dalam komunis ada doktrin bahwa agama itu adalah candu. Maka untuk melegalkan semua programnya, untuk mencapai semua target dan ambisi mereka, agama harus dihabisi. Dan terbukti di Indonesia ini semenjak zaman pergerakan kemerdekaan sampai Indonesia ini merdeka, yang konsen terhadap penjajahan dan anti penjajahan itu cuma Islam. Nah, umat Islam di Indonesia ini memang dari awal, dari dulu sudah ingin dihancurkan, Pak. Semenjak zaman penjajahan. Maka dimasukilah umat Islam itu dengan berbagai macam penghancuran dari dalam, seperti ibadah-ibadah yang dimensinya itu hanya ritual semata, ya, seperti bid'ah dan sebagainya, tahayul khurafat, dikenal dengan istilah TBC, itu kan dimasukkan oleh penjajah. Dimasukkan oleh penjajah melalui infiltrasi ke dalam ajaran Islam. Ditanamlah Snokhorst dan sebagainya. Itu untuk melemahkan Islam dari dalam. Nah, sampai kekinian memang targetnya demikian. Islam itu harus hilang dari Indonesia ini. Karena Bapak Ibu, 250 juta jiwa sekarang, umat Islam Indonesia ini kalau dikumpulkan itu sama dengan jumlah umat Islam yang ada di Timur Tengah. Jadi secara kuantitas itu sangat menjanjikan. Ini benteng terakhir sebenarnya. Kalau Timur Tengah itu sulit untuk diharapkan jadi benteng, Pak. Karena Timur Tengah itu sampai hari ini perpecahan itu yang lebih terlihat dibandingkan persatuannya.
Maka harapannya maka Indonesia ini harus dihancurkan Islamnya. Alhamdulillah sampai hari ini nggak bisa. Sulit untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini karena memang punya akar yang kuat, mengakar di tengah-tengah masyarakat. Nah, Syiah juga punya doktrin bagaimana menghancurkan Sunni, Ahlus Sunnah ini. Karena Syiah itu kepanjangan tangan dari Yahudi. Jadi kalau ada yang masih mengatakan Syiah itu Islam, berarti dia tidak paham Syiah. Syiah itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Syiah itu Yahudi. Yahudi sudah 100% sama. Dan tokoh-tokohnya luar biasa banyak di Indonesia ini hari ini. Nah, yang paling berbahaya dari Syiah ini kan doktrin takiyahnya. Dia selalu menyembunyikan identitas kesyiahannya. Dan yang paling berbahaya, mereka masuk ke dalam struktur kepemerintahan. Maka kalau kita amati pergerakan Syiah di berbagai macam negara, setiap mereka mulai kuat dan berkembang, pasti melakukan kudeta dimanapun, termasuk di Iran. Bapak Ibu jangan salah, Iran itu bukan mayoritas Syiah, Pak. 70% Iran itu Sunni. Syiahnya 30%, tapi dikudeta. Dan mereka menerapkan sistem wilayatul faqih yang menjadi sumber diktatorisme Safawiyah Iran yang ada sekarang ini. Republik Islam Iran itu bohong. Jangan dipakai Islamnya, itu nggak ada sama sekali Islamnya di sana. Yang terjadi pembantaian Muslim Rohingya sekarang di Myanmar itu, Buddha itu bekerja sama dengan mullah-mullahnya Syiah itu, termasuk itu kan sudah pembantaian besar-besaran itu. Syiah dimanapun terjadi pembantaian terhadap umat Islam, di belakangnya pasti ada Syiah. Dimanapun ada kudeta di negara-negara Islam, pasti Syiah yang lakuin. Karena Syiah itu memang mutlak Yahudi. Nah, yang paling memusuhi umat Islam Indonesia hari ini adalah komunis dan Syiah itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita kembali tentang masalah ibtirakul ummah. Jadi pintu utama perpecahan umat Islam itu yang pertama adalah kesalahan para ulamanya. Itu pintu utama terjadinya perpecahan umat Islam. Maka dalam agama kita tidak boleh fanatik, itu tidak boleh. Fanatik kepada orang itu tidak boleh. Mau siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau apapun. Mahabbah, hormat, ikhtiram kepada asatid, kepada guru boleh. Tapi jangan sampai kultus. Karena ulama-ulama ini juga manusia-manusia biasa. Yang maksum, yang terjaga, itu hanya Nabi Muhammad. Bukan berarti kita tidak menghargai para ulama, kita tidak. Tapi kita tempatkan secara proporsional. Jangan sampai pada kultus, karena kultus itu nanti akan mengakibatkan fanatisme buta. Kultus itu menyebabkan ta'assub, asobiyah. Maka dulu tahun 98, 99 sampai 2000, itu sampai muncul pasukan berani mati untuk membela junjungannya. Jadi jangan sampai kultus, karena pintu utamanya adalah kesalahan ulama. Kesalahan ulama dalam satu manhaj, pemikirannya belum tentu sama dengan apa yang diharapkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka ada problem yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada ilmu, ada mas'uliyatul ilmi, itu berbeda. Jadi ada orang yang merasa berilmu, dan ada orang yang merasa dititipi ilmu. Maka definisi orang pintar, bukan dukun ya. Definisi orang pintar dalam Islam itu bukan berarti yang punya gelar, seabrek, profesor, doktor, kiai, haji, apa semuanya itu, bukan. Tapi berdasarkan hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Darda, manizdada ilman, walam yazdad huda, fama yazdad minallahi illa bun. Jadi orang pintar dalam pandangan Islam itu yang punya ilmu dan ilmunya membuat dia semakin dekat kepada Allah. Itu orang pintar itu.
Walaupun ilmunya, gelar akademisnya nggak ada, tapi ilmunya itu membuat dia semakin dekat kepada Allah. Itulah orang pintar yang sebenarnya. Walaupun profesor doktor, tapi nyeleneh terus, gembosin Islam terus, menyerang Islam terus, itu bukan orang pintar, orang bodoh itu. Jadi jangan terlena dengan berbagai macam gelar-gelar akademis keduniaan itu. Karena agama kita sudah punya definisi tersendiri. Yang berilmu itu orang yang membuat dia semakin dekat kepada Allah. Jadi berilmu amaliyah, punya ilmu kemudian diolah menjadi amal. Kalau punya ilmu tidak berbuah amal, itu seperti pohon tidak berbuah. Kalau ada punya pohon tidak berbuah, jangan dibiarkan, itu nanti buahnya jadi setan. Tebang saja pohon itu. Jadi jelas dalam agama kita. Jadi ada orang yang merasa berilmu, ada orang yang merasa dititipi ilmu. Kalau orang yang merasa berilmu, itu mentalnya biasanya merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Itu merasa berilmu. Merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Kalau orang yang merasa dititipi ilmu, itu akan punya tanggung jawab keilmuan. Apa bentuk tanggung jawab keilmuan itu? Ilmu yang dia punya pasti dikelola menjadi amal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan menyampaikan ilmu yang kelak akan menjadi jari'atus su'. Jadi betul-betul hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Karena ilmu yang disampaikan, kalau sudah lepas, ternyata salah, diamalkan oleh orang yang dengar, dia juga dapat dosanya. Nah nanti yang mengamalkan itu ngomong lagi kepada yang lain, salah lagi, dapat dosa lagi dia. Multi level dosa jadinya. Bukan multi level marketing lagi. Kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Kemudian juga bentuk tanggung jawab terhadap ilmu itu kehati-hatian dalam memperoleh ilmu, talakkinya. Dia benar-benar harus tahu sumbernya itu dari mana. Karena sekarang ini orang sudah lebih banyak memakai logika, dalil akli daripada nakli. Padahal Allah tekankan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi manusia ini sudah merasa lebih hebat daripada Allah, daripada Tuhan. Sehingga muncul istilah-istilah yang menyesatkan bahwasanya ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat suci. Tuh, sekarang dia lagi ngumpet orang yang ngomong begitu, Pak. Takut diludahin. Karena dia yang ngomong kemarin. Kalau sampai aksi 212 lebih dari 1.000 orang, ludahin muka saya. Loh kemarin 7 juta itu. Lagi dicariin orang. Makanya jadi jorok bahasanya di media sosial. Persiapkan dahak terbaik. Kalau sudah urusan dunia, kalau udah lillahi robbinya tergade jadi lillahi lobby, memang rasa malu itu hilang, Pak. Udah nggak ada lagi. Maka benarlah apa kata Abu Bakar Siddiq itu seperti dalam ditulis Ibnu Hisam itu. Pohon itu masih bisa hidup kalau kulitnya masih ada. Nah rasa malu itu bagi seorang muslim ibarat kulit bagi sebatang pohon. Kalau sudah rasa malu hilang, udah itu laksana mayat hidup sudah. Orang kalau udah nggak punya rasa malu, itu sama saja mati, Pak. Nggak hidup lagi. Jadi udah nggak punya rasa malu, terang-terangan menyerang agamanya, melawan Allah dan sebagainya, nggak punya malu. Luar biasa. Jadi dia minta diludahin kalau pesertanya lebih dari 1 juta. Sekarang malah ngumpet dia. Berarti, kalau lebih dari 1.000. Banyak yang bertaruh itu. Yang kemarin nyari-nyari benang merah juga ngomong yang sama. Sekarang dicariin orang ngumpet ya. Kita lanjutkan, jadi yang pintu utama perpecahan yang pertama adalah kesalahan ulama.
Nah, bagaimana meminimalisir kesalahan ulama ini? Ulama ini tergantung kepada masyarakatnya, kita umat Islam ini. Kalau dulu ada istilah umat ditinggal ulama, itu dulu. Karena ulamanya pada sibuk berpartai, berpolitik, berdagang, berbisnis. Nah sekarang yang terjadi fenomena yang baru, ulama ditinggal oleh umatnya. Ini yang paling menyakitkan, Pak. Kalau umat ditinggal ulama itu masih mending. Sekarang ulamanya ditinggal oleh umatnya. Kenapa ulama bisa ditinggal oleh umatnya? Karena ketidakkonsistenannya lagi. Maka ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ulama banyak yang demikian sekarang ini. Apa yang beliau sampaikan hari ini dengan besok beda lagi. Tergantung wanipironya. Ya, kalau sesajennya kuat, muncul pesanannya. Tidak sah sholat di jalanan. Ditanya orang kemarin, gimana Pak Kiai? Itu ada 7 juta orang. Ah, nggak apa-apa, itu kan kemarin saya ngomongnya begitu. Enak kan? Luar biasa sekarang ini. Makanya banyak ulama yang ditinggalkan oleh umatnya akibat ketidakistiqomahannya. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi semua para asatid, mubalik, da'i dan sebagainya. Umat ini sudah mulai cerdas, sudah bisa membedakan mana emas, mana loyang, itu sudah bisa dibedakan. Maka kadang-kadang juga masyarakat kita yang membuat ustadz itu jadi nggak konsisten, para da'i kita, para ulama kita. Kadang masyarakat juga yang buat gitu. Kalau ustadznya nanti ngajinya serius, ada saja yang nyeletuk. Jadi masyarakat mintanya ustadznya yang lucu gitu. Jadi kadang-kadang kan request itu. Mau ngadakan pengajian, ustadznya cari yang lucu ya. Jangan manggil ustadz. Manggil topeng monyet aja biar ketawa terus. Jadi kalau ada ustadz yang serius ngaji, menyampaikan al-haq, dimusuhi. Kadang-kadang masyarakat kita juga yang demikian. Nah yang kedua, pintu utama perpecahan umat ini adalah kelalaian ahli ibadah. Jadi banyak ahli ibadah di Indonesia ini yang lalai dari ibadahnya. Ini harus kita sampaikan sekalipun pahit. Apa yang dimaksud dengan kelalaian ahli ibadah? Banyak ibadah yang dilakukan itu yang pertama tidak jelas. Dari mana contoh dan asalnya. Kemudian tujuannya apa? Spiritnya itu apa? Nilai-nilai, pesan-pesan spiritualnya itu apa, nggak jelas. Maka jadi bahan candaan sama orang jadinya. Di apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Ada yang tahu? Nah, itu ada yang nyeletuk belakang. Tahlilan. Jadi ini nyeletukan dijadikan bahan, karena nggak jelas sumbernya. Kemudian setiap ibadah dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak hanya berposisi sebagai ibadah ritual mahdah semata, selalu ada pesan-pesan moral di situnya. Salat itu ada pesan moralnya, haji, zakat dan seterusnya. Ini banyak ibadah yang dilakukan umat Islam ini nggak ada pesan moralnya, karena tidak mempunyai konsep, nggak punya contoh, nggak punya dalil. Nah, kelalaian ahli ibadah begini menjadi pintu masuk kedua dari perpecahan umat ini. Nggak bisa, kalau masih banyak yang begitu pasti pecah. Makanya dalam Islam itu ibadah itu harus berdasarkan wahyu agar umat Islam itu bisa nyatu. Coba kita lihat penganut agama-agama yang lain. Kita bukan karena nggak suka kepada saudara-saudaranya, itu tidak. Tapi memang harus kita kritik. Kenapa agama-agama lain pecah di dunia ini? Karena ibadahnya itu berdasarkan kesepakatan dan konsensus pemeluknya. Maka salah satu kelebihan dan kekuatan Islam dibandingkan agama yang lain, ibadahnya semua berdasarkan wahyu. Nggak boleh berdasarkan kesepakatan. Harus berdasarkan wahyu. Kalau ada ibadah yang tidak berdasarkan wahyu, itu tertolak. Maka itulah kekuatan Islam. Di seluruh penjuru dunia ini, umat Islam hari ini sholat subuh pasti 2 rakaat. Nggak ada yang nyeleneh 3, 4, 5, itu nggak ada. Gimana kita buat subuh 5 rakaat saja, kan pahalanya gede, 5 biar ada banyakan pahalanya. Nggak bisa. Wahyunya sudah subuh itu 2 rakaat.
Nah, ini yang harus kita pertahankan agar keaslian Islam itu tetap terjaga. Karena pintu masuk perpecahan umat itu ketika masing-masing sudah membuat ibadahnya masing-masing. Yang sana buat ibadah begini, yang sana buat ibadah begini. Ya, yang di sebelah sana zikirnya sudah beda, sana juga zikirnya beda. Udah pecah. Berantem jadinya kalau begini. Orang dalam satu keluarga saja, adik kakak ada yang ustadznya sampai 3 orang dalam satu keluarga, bisa berantem rebutan tahlilan itu. Ya, nggak bisa. Itu menjadi pintu masuk perpecahan umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu pintu utamanya. Jadi kesalahan para ulama harus diminimalisir. Ya, kemudian yang kedua, kelalaian para ahli ibadah itu sudah harus mulai dihilangkan. Nah, kalau kedua-dua pintu utama ini sudah mulai bisa, insya Allah perpecahan itu akan bisa diminimalisir. Nah, terakhir sekarang kita bicara tentang bagaimana umat Islam ini bisa bersatu. Bersatu dalam artian tetap mengedepankan ukhuwah. Tadi kita bicara solusi, sekarang Quran surat Al-Rum ayat 30 sampai 32 itu. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian validasi dalam Al-Quran. Yang pertama, solusi menanggulangi perpecahan umat ini adalah menegakkan agama. Agama ini harus ditegakkan, tentunya ajarannya, semuanya. Jangan agama ini dijadikan sampingan. Agama ini harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Itu inspirasi dari Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Yang kedua, tafaqquh fid din, mempelajari agama ini. Itu penting. Ya, karena tidak memahami agama, ketidakpahaman, kaidah kehidupan ini sederhana, Pak. An-nasu a'daun alama jahilu. Manusia itu pasti memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Manusia pasti memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Dulu banyak orang yang mencibir kepada as-salam karena belum paham apa yang diniatkan oleh pengurus as-salam. Tapi kalau sudah paham, insya Allah semuanya akan menyukai. Jadi tafaqquh fid din. Kemudian yang ketiga, tetap ya bertaubat. Karena kadang-kadang banyak di antara kita ini yang juga melampaui batas. Maka taubat itu mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Karena antara rahmat dengan maksiat itu nggak bisa nyatu. Kalau banyak maksiat, rahmat nggak masuk. Maka agar rahmat Allah turun kepada umat Islam ini, maksiatnya harus dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan. Taubat itu salah satu jalan untuk menanggulangi munculnya perpecahan di tengah umat. Karena kalau sudah diliputi banyak dosa, yang muncul adalah nafsu. Maka setiap perbedaan selalu disikapi dengan nafsu. Kalau sudah nafsu, setan yang muncul. Setan memang kerjanya itu. Maka setan dengan tukang sate itu punya kemiripan. Nah, tukang sate itu manas-manasi dan ngipas-ngipasi kerjanya. Setan juga kerjanya itu, manas-manasi dan ngipas-ngipasi. Kalau ada dua muslim yang berantem, itu setan senang kali dipanas-panasi, dikompor-kompori. Ya. Karena memang maksiat itu sudah pintu masuknya setan, maka bertaubat. Kemudian yang keempat itu harus senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Kata-kata takwa itu dalam konteks menanggulangi perpecahan di tengah umat Islam. Takwa itu memiliki 4 karakter sederhana yang dihimpun dari susunan kata takwa itu. Yang pertama huruf ta. Huruf ta itu mengisyaratkan sifat tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Jadi orang yang bertakwa itu di mana-mana harus senantiasa rendah hati. Jangan tinggi hati. Kemudian huruf yang kedua qaf. Orang yang bertakwa itu pasti qanaah. Ya, qanaah itu sudah
Bapak Ibu tahu semua. Kemudian huruf yang ketiga al-waw. Waw itu melambangkan sifat al-wara, hati-hati, menjaga diri, iffah. Jadi orang bertakwa itu selalu memiliki sifat kehati-hatian yang tinggi. Kemudian yang keempat itu huruf ya, itu melambangkan sifat yakin. Orang bertakwa itu harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya Bapak Ibu melangkahkan kaki, meluangkan waktu ke pengajian ini, itu pasti mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah. Yakinlah. Ya, jangan sampai takut kehilangan sesuatu hanya karena Allah, tapi takutlah kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Ngaji itu nggak bisa nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang nggak bakal sempat-sempat, nggak bakal ngaji-ngaji. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Karena ngaji itu perintah dalam agama kita. Thalabul ilmi bahasanya. Bahasa kitanya ngaji. Ya. Kemudian yang kelima, otomatis mendirikan sholat. Ini berdasarkan surat Ar-Rum. Kenapa? Apa hubungan perpecahan dengan sholat? Insya Allah, kalau orang itu masih rajin ke masjid, mau sholat, itu rasa persaudaraannya dengan umat Islam yang lain, itu masih kuat. Tapi kalau sudah nggak mau sholat, pasti pecah. Jadi mendirikan sholat. Selama kita masih sholat, insya Allah hati kita semua akan tunduk kepada Allah. Jadi kalau orang itu masih sholat, masih mudah didakwahi. Insya Allah kalimat yang benar itu masuk. Tapi kalau sudah sholat aja udah nggak mau, sulit. Gitu. Makanya kalau Bapak mau mendakwahin orang, tanya dulu, Bapak sholat nggak? Oh sholat, nah, lanjutin. Tapi kalau dia bilang, Bapak sholat nggak? Ah, sekali setahun. Oh, repot urusannya. Yang terakhir, keenam, menjauhi kesyirikan. Syirik itu memang pangkal perpecahan. Ya, mensekutukan Allah itu, kalau sudah Tuhannya beda, pasti pecah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian tentang masalah 6 solusi menanggulangi perpecahan umat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan hati kita semuanya untuk kemuliaan Islam ini dan tentunya untuk kemuliaan kita semua umat Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Silahkan. Nggak ada? Alhamdulillah. Silakan. Ada ikhwan dari Bandung. Mungkin ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya kapan waktunya melontar jumrah? Tahun depan haji. Ini ada tamu Ustadz datang dari Bandung mau ikut kajian ke sini nih Ustadz. Anak muda, 5 orang pemudanya nih. Dari Bandung ya? 15 orang ya? Dari Bandung Ustadz. Dari Bandung, berarti sama dong dengan saya. Saya juga Bandung Mas. Batak ujung lebih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Rizky Aziz, teman-teman dari Masjid Al-Murabi Kota Bandung. Qadarullah kemarin kita berangkat ke Jakarta dan selebihnya kita ingin ngaji di Assalam, berbagi ilmu dan berbagi waktu di masjid kan lebih manfaat insyaallah. Yang saya tanyakan, bagaimana sih kita untuk mendakwahi buat teman-teman yang meninggalkan sholat lah, yang susah sholat, terus bagaimana juga mengajak teman-teman seusia kita untuk jadi rajin ke masjid dan pada dasarnya kan sebuah pergerakan Islamiyah itu didasari oleh para pemuda ya. Pada zaman Rasul pun pemuda-pemuda Islam yang membuat pergerakan-pergerakan. Nah, sedangkan sekarang itu para pemuda malah tidak ada pergerakan untuk ingin memajukan Islam. Nah, bagaimana sih solusi untuk kedepannya agar pemuda bisa bangkit dan memajukan agama Islam? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jazakumullah, ini luar biasa. Ini mudah-mudahan bagian dari Ashabul Kahfi ini. Jadi kalau khusus untuk pemuda-pemudi ini sebenarnya kajian yang perlu diperdalam adalah surat Al-Kahfi itu. Karena bagaimana keistiqomahan para pemuda untuk memperjuangkan dan mempertahankan akidahnya. Kalau pertanyaannya bagaimana,
Maka jawabannya sangat teknis sekali karena sudah bertanya bagaimana. Ini masalah dakwah, bagaimana berdakwah. Ya, kelemahan kita umat Islam dalam berdakwah itu, cara-cara berdakwah kita dipakai oleh agama lain, sementara kita kehilangan metodologi dakwah. Konsep dakwah kita di dalam Al-Quran itu adalah basiran wa najira. Tetapi faktanya banyak di lapangan, ormas-ormas Islam, teman-teman yang terjun ke medan dakwah itu lebih banyak membalik menjadi naziran wa basira. Di berbagai macam tempat-tempat yang terjadi bencana alam, qadarullah, itu banyak dari agama lain itu menerapkan sistem basiran wa nazira, Pak. Seperti tsunami dan sebagainya, mereka bawa makanan, bantuan, dipenuhi. Semua yang lapar dikasih makan, yang kedinginan diselimuti, semuanya mereka penuhi. Setelah itu baru mereka masuk misi agamanya. Nah, sementara kita umat Islam itu kebanyakan itu setiap terjun ke tempat-tempat yang berdampak ada bencana alam, dikumpulin orang yang kena musibah. Begitu dikumpulin diceramahin. Bapak Ibu sekalian, sabar. Ini adalah merupakan ujian dari Allah. Yang dengar sih jawab, sabar sih sabar, lapar nih Pak, nih lapar. Jadi salah pendekatan dalam berdakwah. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga. Jadi kalau bicara tentang dakwah, maka yang paling pertama dituntut adalah konsistensi, keistiqomahan. Karena dakwah itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Malah sepanjang hayat ada kewajiban untuk berdakwah. Kullukum da'in. Setiap kita ini adalah dakwah. Kewajiban dakwah tidak hanya bisa disampaikan atau dipikulkan ke pundak para asatiz. Sulit. Masing-masing kita harus bisa berdakwah dan harus menyampaikan kewajiban dakwah itu. Konsisten itu yang pertama. Yang kedua, agar efektif. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian, dakwah bil qaul itu tidak seefektif dakwah bil hal. Nah, jadi yang paling efektif itu sekarang adalah berdakwah dengan contoh, tidak hanya memberikan contoh. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu jarang ceramah begini, Pak. Makanya jangan ada lagi ceramah, ya. Jarang berceramah karena tidak, kurang efektif bil qaul itu sekarang, karena orang udah capek diceramahin. Yang paling efektif itu sekarang adalah bil hal. Makanya kenapa ustadz itu kalah tenar sama artis? Karena artis itu jarang ngomong tapi nyontohkan. Jadi banyak dicontohkan cara berpakaiannya, kemudian gaya-gayanya, gaya jalannya dan sebagainya. Dia mencontohkan. Jadi ini perbandingan antara audio dan visual. Ya. Nah, makanya dakwah bil hal. Bagaimana mengajak agar ke masjid, kita dulu konsisten jamaah ke masjid. Bagaimana agar mereka mau diajak ngaji, kita contohkan dulu. Bagaimana istiqomah dalam menuntut ilmu. Insya Allah, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki diri Anda, insya Allah orang lain akan ikut terperbaiki. Akan ngikut insya Allah. Nah, cuma kadang-kadang kita ini miskin teladan kan. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu diutus sebagai teladan? Karena memang yang dibutuhkan itu dalam hidup ini adalah keteladanan. Ketika umat sudah miskin teladan, tidak punya figur, maka yang dia cari adalah figur-figur di luar yang lain. Di rumah tangga tidak ada figur, maka nanti dia akan mencari figur di luar rumah dan di luar keluarga. Yang pertama konsisten, yang kedua siap menjadi contoh, bukan hanya siap memberikan contoh. Insya Allah antum semuanya yang dari Bandung ini akan menjadi pemuda-pemuda harapan. Memang luar biasa, orang Sunda ini selalu menjadi poros pergerakan. Dulu zaman penjajahan ada istilah Bandung Lautan Api. Kemudian ada Long March Siliwangi juga dulu kan. Sekarang dilanjutkan dengan generasi dari Ciamis. Pejuang-pejuangnya juga luar biasa. Mudah-mudahan semua terinspirasi. Ya, ada yang lain? Udah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang hadir pagi ini semuanya sehat, panjang umur tentunya sebagai modal utama kita untuk beribadah kepada Allah.
panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, sehat dan semangat terus untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Kita tutup pengajian kita pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.